Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian Bintang Pisces. Tema atau judul games kali ini adalah pekerjaan yang cocok untuk mendatangkan hoki untukmu. Kira-kira bagaimana dan pesan semesta tentangmu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Pisces. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu Bintang Pisces. Pisces, pekerjaan yang cocok dan mendatangkan hoki untukmu. Pisces. Saya mau lihat dulu situasi dan kondisimu dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ya, nanti kita lihat. Dan habis itu baru ke pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk Bintang Pisces. Oke, apa yang terjadi pada dirimu Pisces? Kita lihat. Wow, saya lihat di sini semesta mau menyampaikan kepadamu ya, kondisinya mungkin kamu sekarang lagi pusing, stres, banyak tekanan ya. Kamu yang harus bisa mengontrol dirimu, bukan orang yang mengontrolmu, tapi kamu yang harus bisa mengontrol dirimu sendiri. Ya. Dalam artian kalau bisa kamu punya inovasi untuk bisa mendapatkan uang. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu jual jasa. Kamu jual skill. Ya. Ataupun apapun. Kalau kamu memperbaiki hidupmu ya kamu harus punya sesuatu yang up. Kita bicara hoki kan orang datang ke kita. Orang kamu menarik perhatian mereka untuk bisa datang ke kamu. Kalau kamu jadi karyawan ya beda lagi. Beda. Kenapa kita bicara karyawan? Karena karyawan itu kalau dalam tanda kutip ya terikat, otomatis menghambat. Kalau kita terikat itu kan kita terhambat, bener kan? Maksudnya semesta di sini, kalau memang kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman terikat, berarti ada yang salah. Kamu harus berani melepaskan itu, berani untuk mengambil keputusan, untuk bisa mengeluarkan ikatan itu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini talenta kamu banyak tuh. Kamu harus belajar dari kemampuanmu, harus banyak mendengar dan harus bisa lebih mendengar intuisi dibandingkan ya bisa juga mendengar orang, tapi terkadang kamu harus lebih up pada intuisimu, dimana apa yang kamu dapatkan ya, dan akhirnya bisa menghasilkan uang seimbang. Ya, contohnya, saya bisa menyanyi Kak Ica. Oke, kembangkan itu buat potensimu, bakatmu yang semesta berikan. Untuk apa? Bekal untuk dirimu. Kita punya bakat masing-masing ya. Kalau kita menyalahkan bakat kita ya percuma. Maaf anak saya lagi bermain ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dan semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu. Kalau kamu punya bakat itu berarti kan anugerah dari semesta. Yang mana kamu kembangkan. Kalau kamu nggak kembangkan ya percuma. Hidupmu akan begitu-begitu aja malah terpuruk. Ibaratnya kamu sudah punya bekal, sekarang kamu mau makan bekal itu tidak, atau dibuang atau biar aja sampai basi baru dibuang. Ya, maaf ya berisik. Ya, aduh, aduh tambah ribut nih anak ya. Oke, jadi semesta kamu mau menerima berkat itu tidak dengan penuh sukacita, desan. Dimana kalau matahari terbit itu kan kayak macam hari baru, penuh dengan keindahan, penuh dengan kehappian, penuh dengan rasa syukur. Dimana wah hari ini saya dapat uang lagi nih. Bukan malah tiap hari bangun pagi aduh capek, uang habis lagi, tiap hari merasa uang habis karena pengeluaran. Tapi kalau kamu sudah menyambut harimu dengan
energi positif bahwa hari ini saya dapat duit gitu. Berarti kan kamu happy, kamu enjoy. Ya, terkadang kamu merasa bahwa saya pergi ke kantor tuh hanya mengeluarkan duit. Dimana saya mendapatkan duit cuma 1 hari, tapi pengeluarannya 29 hari. Ini contoh kalau 30 hari ya. Betul kan? Kamu menerima 1 hari, tetapi untuk menghabiskan, tapi untuk hari berikutnya selama 29 hari itu kamu keluarkan duit. Jadi kamu merasa tidak bersyukur. Ya, harus bersyukur. Di sini ada the full. Harus berani melangkah. Kalau memang kamu tahu bahwa sekarang kondisimu tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang salah. Kamu harus bisa cari dan harus bisa memperbaiki itu. Ya, jangan berpikir, aduh Kak Ica saya nggak bisa, saya nggak mampu, itu karena kamu yang tidak pede. Harus pede. Ingat, kamu punya kelebihan dibandingkan orang lain. Jangan kamu melihat dari kekuranganmu dan kelebihan orang lain. Ini yang membuat kamu tuh mental kamu jatuh. Karena membandingkan antara kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Ingat, harus kamu punya mindset bahwa saya punya kelebihan loh yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang harus saya kembangkan. Ya. Oke, jadi di sini yang berjuang adalah dirimu. Jangan kamu bilang, oh saya bisa sukses kalau pimpinan saya sukses, saya bisa sukses kalau pak karyawan saya ini. Jadi kamu tergantungan sama orang lain. Ingat, yang bisa mengantarkan kamu ke kehidupan yang lebih layak dan kesuksesan itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jangan ketergantungan kepada siapapun. Makanya tadi saya bilang, kembangkan bakatmu. Karena bakatmu itu adalah punyamu, yang kamu mampu. Kalau kamu kembangkan bakat orang lain, ya berarti kamu berpatokan pada orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak bisa seperti mereka. Jadi kamu perlu bantuan. Makanya semesta mau apa yang kamu punya itu yang diberdayakan. Contohnya, saya bisa nyanyi Kak Ica. Oke. Kalau begitu kamu harus bisa melatih. Karena kalau bicara nyanyi, semua orang juga bisa nyanyi. Tapi untuk meresapi ataupun apapun itu kan harus berlatih lagi. Kamu rajin berlatih. Habis itu kamu pasarkan kemampuanmu. Entah kamu menyanyi di kafe. Kan kita bicara talenta kita. Menyanyi di weddingan atau di acara selebrasi lainnya, ataupun mungkin kamu nyanyi di YouTube yang menghasilkan duit sedikit demi sedikit, yang penting menjadi bukit. Ya, jadi semesta mau ajarkan kepada kamu untuk bisa lebih bersyukur, bisa lebih berani, ya, berani bertindak, berani bertanggung jawab, berani melangkah, berani semua berani. Karena orang sukses itu tidak ada mental cemen, dimana mentalmu harus diasah dulu. Ya, wah ini blitznya mati ya. Semoga suara saya dan semuanya bisa terdengar jelas dan gambar juga bisa kalian lihat dengan jelas ya. Oke, di sini ada Two of Swords. Kamu nih berani tapi berani masih setengah-setengah. Ibaratkan ini udah ada pedangnya. Tinggal mata kamu belum dibuka, jadi bingung sasarannya di mana. Harus punya tujuan. Macam tadi kan saya bilang kamu punya kemampuan tapi kamu bingung. Aduh, saya mau menyanyi di mana? Saya mau menyanyi di mana saja. Selama itu masih dibutuhkan. Kamu gerak, action. Jangan berpikir manajer itu datang ke rumah kamu untuk mengibah-ngibah, hai kamu mau menyanyi di acara atau di kafe saya. Kamu yang harus menawarkan diri. Apakah kamu masih membutuhkan singers ya, atau apa ya, begitu, ataupun alat musik kamu mainkan. Harus dikembangkan kamu punya mental dilatih dan harus kembangkan bakatmu. Sekarang ini orang bilang harus bekerja di kantoran. Tapi kalau kantoran kerjanya toksik, kenapa tidak kamu kerja lepas tapi mendapatkan uang yang sama seperti orang kantoran? Walaupun mungkin kondisinya dibilang, wah kamu nggak gengsinya kurang. Ya kita sekarang ini di zaman sekarang nggak ada gengsi-gengsian. Sekarang itu cuan. Sekarang kalau fungsinya itu kita bicara sesuai tema kita yang mendatangkan hoki, mendatangkan uang, keberuntungan. Bukan masalah saya mau bilang untuk bisa mendapatkan harga diri kamu up. Kalau temanya judul harga diri up ya beda lagi pembahasannya. Tapi di sini kita bukan bicara harga diri, kita bicara untuk bisa mendapatkan uang. Berarti kamu punya potensi harus dikembangkan untuk bisa mendapatkan itu. Ya, jangan takut mengembangkan potensimu. Ya. Berikutnya di sini The Hermit, harus punya tujuan. Ya, harus punya pandangan. Kira-kira satu
tahun ini saya sudah harus berbuat apa supaya hidup saya tuh ada perubahan gitu. Bukan hanya tunggu pasrah diam di tempat. Ada beberapa ya yang sudah nyaman dengan mungkin tinggal nebeng dengan kakaknya, dia nggak mau bilang saya harus punya rumah sendiri. Sampai tua juga gitu, sampai anak cucu juga gitu. Masih tinggal di rumah orang tua, masih. Karena apa? Merasa bahwa sudah nyaman di situ, padahal itu kan mengganggu. Pada saat besok-besok ya, itu rumah bukan milikmu, tapi bangga. Jangan. Contoh ya, perusahaan, kamu bangga, wah saya kerja di situ, padahal itu bukan milikmu, kamu cuma karyawan. Besok-besok bangkrut, kamu ya say goodbye. Tapi kalau kamu punya perusahaan sendiri, walaupun kecil-kecil, tapi kamu bosnya, kamu yang bisa berkembang, menentukan ini bisa berkembang atau tidaknya dari dirimu. Kamu bisa menghasilkan uang tiap hari. Kalau kamu jadi karyawan, ya, kamu menjadi apa ya kalau dibilang ya hanya bisa menjadi hanya bisa dapat gaji setiap bulan. Tapi itu tergantung lagi ya, ini karena ini yang semesta mau sampaikan, tergantung lagi dengan apa yang kamu inginkan gitu. Yang penting happy. Bukan berarti saya bilang Kak Ica suruh kita nih jadi pengusaha, no. Tapi memang di sini ada beberapa yang harus dibentuk jadi pengusaha, makanya saya bilang. Tetapi terlepas dari nanti apa yang saya ucapkan, apa yang nanti cita-citamu atau isi hatimu, ya itu kembali lagi pada hatimu, di mana kamu cocoknya kayak gini, cocoknya kayak gitu. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang menunggu harus jadi ini, karena memang ada beberapa yang memang suka mungkin jadi PNS, jadi tunggu sampai. Tapi kalau kamu tidak jadi PNS, ya mau bagaimana lagi? Karena semesta mau kamu jadi pengusaha, tapi kamu tunggu sampai PNS, akhirnya kamu menyia-nyiakan waktumu. Ini contoh ya. Atau saya harus kerja di perusahaan itu, kalau di perusahaan lain saya nggak mau. Wah, kamu membatasi dirimu, berarti menyia-nyiakan dirimu, menyia-nyiakan waktumu. Ingat, waktu tidak bisa terulang. Harus bisa memanage waktu dengan baik. Jangan sampai hidupmu sia-sia. Di sini ada the lovers, cintai pekerjaanmu. Kalau kondisinya sekarang kamu masih tetap di situ dan memang ini nyaman, ya cintai. Mungkin kalau dibilang aduh saya Kak Aisyah saya nggak nyaman di perusahaan itu, tapi saya harus kerja karena ada uang, karena hanya uang ya, karena tempat itu yang bisa menghasilkan uang untuk saya. Karena saya bingung lagi mau di mana lagi, harus mulai dari awal lagi. Ya berarti cintai pekerjaanmu dong. Jangan bersungut. Ini yang saya maksud, ini bersungut ya. Ya. Jadi yang saya mau kasih tahu bahwa kalau kamu mau jadi karyawan pun nggak jadi masalah, abdi negara pun tidak jadi masalah. Yang penting kamu happy. Ya, ini yang sekarang kondisinya kamu lagi nggak happy. Di mana mungkin pekerjaanmu sekarang, mungkin kamu merasa bahwa oke, Kak Ica saya nggak bisa pekerjaan lain. Oke, kalau begitu cintai pekerjaan itu. Di mana mungkin pekerjaan itu tidak bisa membuatmu kaya, tetapi setidaknya bisa membuat kamu tidak kelaparan. Jadi bersyukur. Untuk bisa menerima energi positif, energi kebaikan dan hoki-hoki lainnya itu dari hati. Kalau kamu menyenangi pekerjaan itu, pasti apa yang kamu inginkan itu pasti bisa terwujud. Contohnya ya, wah jualan jadi sepi, tapi kamu kan tetap bersyukur, pasti akan ada orang yang datang membeli jualan kamu. Ini contoh kalau kamu di bidang dagang ya. Karena apa? Energi positif memanggil mereka. Ada kan kita macam contoh, saya nih nggak mau beli apa-apa, tapi kok saya langsung ada contohnya, ada cilok, ada bakso, ada apa, saya mau makan deh. Pasti ada begitu kan? Kok rame ya? Kita coba yuk, kita makan yuk. Nah itu ada karena energi positif dari mereka, doa mereka. Nah ini, kamu juga harus berdoa untuk dirimu. Bagaimana kamu mendoakan orang lain ya? Contohnya bosmu ya. Baru dirimu sendiri nggak kamu doakan. Sangat disayangkan sekali. Jadi semesta mau sampaikan untuk bisa mendapatkan energi positif harus banyak belajar, harus percaya diri, harus mencintai pekerjaan itu, harus inovatif, harus berjuang dan punya tujuan. Jangan berjuang tanpa tujuan, punya tujuan dan berjuang untuk bisa menggolkan apa yang kamu inginkan itu. Terkadang kamu tuh asal kerja aja, akhirnya hidup sia-sia. Banyak kan yang kok saya begini-begini terus ya, saya nggak ada uang padahal kerja, tapi kok tabungan nggak ada. Ya itu karena kamu kurang memanage keuangan dengan baik. Ibaratkan kamu kerja hanya untuk capek. Tapi kalau kamu bersyukur, energi up, pasti kamu sedikit yang kamu dapatkan maksudnya ya, pasti kamu punya tabungan loh. Kenapa? Karena kamu menghilangkan energi negatif. Contoh energi negatif ini kayak gimana Kak? Macam contoh ya, kamu emosi, tiba-tiba ban kempes, berarti kan pengeluaran uang lagi.
Pagi-pagi udah nggak nyaman dengan pasangan, habis itu ribut-ribut, mesin mobil atau motor harus dibawa ke bengkel karena rusak. Pengeluaran lagi kan? Karena itu kalau hati kita tidak nyaman, kita memanggil energi negatif, memanggil kesialan-kesialan lainnya untuk datang ke hidup kita. Makanya saya bilang kalau seandainya kamu dengan energi positif, kamu tuh bahagia. Pasti ada saja ada rezeki-rezeki lainnya, entah dikasih. Kita nggak bisa pakai logika. Entah mungkin dari jualan kita, entah dari pimpinan kita kasih bonus atau apa, ataupun mungkin kondisinya kita dapat di jalan, atau mungkin orang kasih. Ya kita nggak tahu. Dan itu bisa jadi tabungan. Sekecil apapun yang kamu dapatkan masih bisa ada lebihnya dibandingkan kalau kamu seandainya bersungut-sungut malah kamu berhutang. Karena kurang uangmu, akhirnya kamu ngambil jalan untuk berhutang. Nah ini, jadi hidup itu harus disenangi, hidup itu harus dicintai, hidup itu harus penuh kebahagiaan. Dimana kebahagiaan dari hatimu, semua dari hati. Ya, jadi itu yang mungkin semesta mau sampaikan kepadamu. Dan untuk pekerjaan yang cocok di sini untuk Pisces ya, mungkin yang lebih enjoy, happy, mungkin kamu yang tadi saya bilang ya, menyanyi, musisi, ya, terus yang bisa membuat orang terhipnotis gitu dengan karyamu, dengan dirimu. Politisi, kamu berorasi, orang dengar. Terus kalau musisi, kamu nyanyi, orang dengar, yang bisa datang mengagumimu gitu ya. Terus fotografer yang orang lihat, ayo angle-nya sini, yuk lihat dia, 1, 2, 3, 1 crek. Nah orang lihat kan. Pokoknya kata kunci ya, ini hanya sekedar contohnya ya, saya berikan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi kata kuncinya orang melihatmu. Nah itu, coba kamu lihat, bahasanya orang melihatmu itu berarti apa? Yang kamu bisa dipandang, nah itu. Macam contoh nyanyi kan orang melihat kamu, wah saya dipandang nih. Jangan kamu bilang lagi ke Ica saya grogi, ya ampun. Jadi itu kamu gimana ya, saya juga bingung ya. Itu namanya orang tuh kadang-kadang tuh mental miskin, biasa seperti gitu. Sudah dikasih talenta, sudah dikasih alat, sudah dikasih fasilitas, tapi dia gak mau gerak, berarti memang dirinya gak mau. Belajar untuk mentalmu supaya kamu jangan demam panggung itu. Kita sudah kasih tahu kisi-kisi, sudah kasih tahu yang terbaik, tapi dirimu yang nggak mau dirimu yang menolak, ya sudah, berarti bukan kami lagi. Karena yang tadi saya bilang, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Kalau kamu mempertahankan yang salah, ya hidupmu akan salah terus, atau hanya sia-sia menyanyiakan waktumu. Harus belajar dari kesalahanmu, ya. Terus jadi perawat, ya. Orang datang kepada kamu menanyakan resep obat atau menanyakan keluhan dari sakitnya, dia bertanya kepadamu, atau dokter ya, kamu jadi dokter. Nah itu orang meminta bantuan kepadamu, orang melihatmu ya, jadi guru ya. Nah itu salah satu ya, murid-muridmu melihatmu, memandangmu. Nah itu ya, jadi kata kuncinya melihat kepadamu, mata mereka tertuju padamu. Nah itu, lebih lainnya ya kamu jabarkan sendiri. Ya itu hanya salah satu seberapa contoh. Ya jadi kamu bisa menjabarkan, dan yang pastinya harus hatimu senang. Ya. Kalau hatimu macam contoh, Kak Ica saya ini mau jadi saya senang nyanyi, tapi saya kan tadi bilang demam panggung, berarti ada yang harus diperbaiki, yaitu mentalmu. Nah, kamu sudah nyaman, sudah oke, talentanya oke, tapi ternyata demam panggung. Nah, itu diperbaiki mentalmu supaya up. Karena apa? Kalau kamu menyanyi baru mentalmu down, ya berarti sama saja kamu belum siap untuk menyanyi, belum siap, uangnya udah ada tapi belum siap untuk didapatkan. Kenapa? Karena kamu belum siap. Kamu harus siap, lahir batin. Baru semesta akan berikan itu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.